Oke, jadi apa nih Fah yang bisa kita diskusikan hari ini? Aku sih mau nanya bikin CV sih Pak. Maksudnya Hmm, yang struktur apa aja sih yang ada di CV gitu. Lebih spesifiknya selain yang aku tahu dan yang aku udah bikin gitu. Oke, gitu. Jadi ini lebih terkait dengan CV bikinnya gitu ya. Iya, Oke, bikin CV dan strukturnya, isinya tuh gimana. Jadi aku jelasin general dulu bahwa yang namanya CV itu tadi kamu boleh dibikin. Jadi CV syaratnya harus ada dua gitu dulu ya, kayak bener cara membuatnya dan bener cara memakainya. Nah, CV itu boleh ATS friendly, boleh desain atau kreatif. Itu masing-masing ada plus minusnya. Kalau mau punya CV tunggal gitu ya, pakai ETS friendly juga boleh gitu. Karena gini, ada orang yang pakai ETS friendly tapi malah panggilan kerjaku menurun Kak gitu. Ya sudah, berarti pakai desain aja. Berarti kamu sudah punya journey yang pas gitu ya. Gimana caranya menggunakan CV kreatif, begitu juga sebaliknya. Nah, yang penting CV itu harus satu dulu. Tadi benar cara membuatnya. Benar cara membuat adalah pada saat kita sudah menentukan CV kita mau pakai desain yang semacam apa gitu, maka pastikan informasi penting sudah ditulis. iya, Ada informasi-informasi yang wajib ada di CV, misalkan nama lengkap. Coba iya Pak. sambil diingat-ingat ya, harus ada. Terus yang kedua adalah informasi pribadimu, gitu. Informasi pribadi itu ya tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, sosmed gitu. Yang jadikan pertimbangan sebagai portofolio digitalmu yang sosmed itu. Kemudian ringkasan CV atau summary-nya, yaitu paragraf yang menggambarkan keseluruhan soal CV gitu. Ya, kemudian habis itu pengalaman kerja bagi yang sudah memiliki pengalaman kerja. Kalau yang bagi lulusan baru nggak ada pengalaman kerja, masukin magang boleh. Jadi pengalaman kerja tuh boleh yang magang yang dibayar atau yang nggak dibayar gitu. Oke? Iya, Setelah itu, apalagi ada lagi terkait dengan pengalaman pendidikan. Tulis pendidikan terakhir atau dua terakhir. Setelah itu pengalaman organisasi kepanitiaan. Silahkan tuliskan nama organisasinya, periodenya kapan, dan jabatanmu sebagai apa. Kemudian yang lain adalah pengalaman training, seminar, gitu-gitu. Sertifikasi, gitu-gitu. Silahkan, itu boleh dimasukkan. Kemudian pengalaman yang hubungannya dengan skill atau keahlian. Skill silahkan dimasukkan. Skill itu boleh yang terkait pengetahuan bidang, gitu. Misal kayak sales and marketing, administrasi bisnis, gitu-gitu boleh. Atau yang sifatnya itu adalah tools, misalkan hardware atau software yang kamu kuasai. Kemudian kemampuan bahasa, dan yang selanjutnya adalah terkait dengan soft skill. Dan yang terakhir adalah yang hubungannya dengan achievement atau pencapaian. Pencapaian ini boleh pencapaian yang sifatnya pendidikan atau yang non gitu ya, yang hubungannya dengan akademis atau non akademis gitu. Nggak harus lomba kok, misalkan IPK terus dapat beasiswa. Terus kalau udah punya pengalaman kerja, selama kerja kamu pernah ngapain aja gitu, dan itu boleh dituliskan begitu. Jadi itu, setelah kita tahu apa yang sifatnya wajib ada di CV, tinggal kita masukkan yang sifatnya opsional tapi bisa mendukung. Misalkan foto profil. Kak, nggak pakai foto boleh nggak? Boleh. CV itu sebenarnya aturan globalnya itu foto tuh bukan hal yang pasti, bukan hal yang wajib, tapi ada pro kontranya. Yang mendukung harus ada foto karena biasanya foto itu akan menggambarkan citra orang. Orang ini kan ketempelan brand, ketempelan nama perusahaan. Kita pengen dong gitu kan, aset kita gitu ya, kepribadian dalam arti penampilan mereka itu menggambarkan citra kita juga gitu. Bukan masalah ganteng cantik, tapi masalah tadi citra perusahaan dengan kerapian mereka gitu ya, dengan pakaian dan ya semua yang bisa dilihat secara visual gitu. Tapi ada yang tim kontra, di mana foto itu biasanya salah satu yang bisa bikin diskriminasi, yang ganteng doang, yang cantik doang gitu, yang enggak juga enggak terlalu ada subjektivitas di sana. Belum yang ada, mohon maaf, ada yang kekurangan secara fisik dan lain-lain. Plus minus. Tapi kita ngomong di Indonesia mau CV kreatif atau ATS friendly, akan disarankan tetap menggunakan foto. Foto ditaruh di atas gitu. Nanti detailnya aku jelasin di sesi detail aja gitu. Nah, intinya setelah semua informasi tadi yang sifatnya wajib itu ada ya, terus yang opsional kayak foto, terus kontak referensi, itu bukan yang wajib ya, hobi gitu-gitu, bidang yang ingin kita masuki atau sektor yang ingin kita lamar,
moto hidup gitu, itu bukan hal yang wajib gitu ya. Jadi yang penting adalah yang utama itu udah ada, udah masuk, ditulis dengan lengkap dan benar, ya sudah. Itu berarti sudah terpenuhi 50%, karena tadi harus benar cara bikin dan cara pakai. Setelah cara bikin udah benar, tinggal sekarang cara makainya. Gitu. Nggak ada mutlak bahwa sekarang tuh CV kalau yang kreatif atau desain itu salah, nggak. CV itu jangan ATS friendly, yang benar tuh yang kreatif, nggak. Dua-duanya sama-sama bagus, punya plus minus masing-masing gitu ya, Fa ya. Gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Kalau misal nih Pak, jadi saya kan sebelum lulus sempat kerja, cuman nggak lama, paling nggak nyampe 3 bulan deh, di bawah 3 bulan itu kalau dimasukin ke CV boleh atau enggak? Jawabannya adalah boleh ya gitu. Memang kalau secara general gitu ya, pengalaman kerja yang dimasukin ke CV, kalau yang periodenya lama aja, biasanya plus sekitar 1 tahunan gitu. Ya. Gitu kan ya, gitu. Itu memang benar kalau kamu punya ada pilihan-pilihan yang lain. Cuman maksudku adalah pada saat kita menggunakan pengalaman kerja kita itu sebagai penunjang kita gitu ya, bahwa sambil saya kuliah, saya juga ada kesibukan organisasi, kepanitiaan, bahkan part time atau ada kerja kayak gitu. Nggak apa-apa, tetap ditulis gitu. Nanti cara nulisnya gimana, terus cara ngejelasinnya gimana, nanti aku jelasin di sesi detail aja. Intinya adalah kamu boleh menyampaikan itu. Jadi kalau di perkenalan diri kamu boleh menyampaikan, saya merupakan lulusan jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian, gitu. Kamu pamerin itu, saya memiliki pengalaman magang di sini 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 gitu. Sembari kuliah, saya juga memiliki beberapa aktivitas, diantaranya saya sempat untuk memiliki part-time job sebagai ini di perusahaan ini. Selain itu, saya juga memiliki kegiatan, saya aktif di organisasi dan kepanitiaan, antaranya menjadi ini ya gitu. Boleh disampaikan. Jadi itu produktif. Jadi kamu nggak cuma kuliah doang. Jadi kamu menonjolkan sisi prestasi non akademismu tuh di situ. Gitu. Jadi selain kuliah saya ada kesibukan lain gitu. Dan itu boleh. Walaupun misal kerjanya beda dari jurusan saya nih Pak gitu, itu nggak Oh, apa-apa? nggak apa-apa gitu. Gitu kan. Ibaratnya bisa kamu sampaikan misalkan itu real dalam arti saya memang bekerja itu untuk biaya kuliah. Itu boleh. Sampaikan aja nggak apa-apa. Banyak kok teman-teman yang kuliah di luar juga pekerjaannya kayak di resto, di cafe, di laundry, terus di restonya aja piring dan lain-lain, tetap disampaikan aja nggak apa-apa gitu. Atau tidak usah ditulis juga boleh. Jadi tetap lewat lisan aja gitu, nggak apa-apa. Nah nanti kita lihat kondisional dulu ya, kondisi CV-mu nanti di breakdown gitu. Nih. Tapi kalau buat aku boleh nggak boleh gitu. Itu menunjukkan bahwa kamu tuh punya inisiatif dan kreativitas untuk menghabiskan waktumu secara lebih produktif daripada rebahan di rumah gitu. Di periode kuliah gitu. Ada lagi nggak pertanyaan yang kamu masih bingung? Udah sih, gitu aja Pak. Itu aja. Ya. Boleh nanya nggak CV-mu yang kamu kirim ke aku itu udah pernah lolos sampai tahap apa paling jauh? Paling jauh udah sampai tahap interview user. User apa HR? User. User. Lumayan sering nggak uh, berhenti di interview user? Udah dua sampai 3 kali sih. Itu Oke, pakai CV yang saya kirim ke Bapak. oke, menarik ya. Itu hasilnya dari user gimana? Nggak dikabari atau dikabari nggak lolos atau masih menunggu atau gimana? Dikabarin gak lolos. Yang pertama dikabarin gak lolos, terus yang kedua karena emang nggak cocok sih saya sama pekerjaannya gitu. Nggak cocok Orang sama tua pekerjaannya. setuju juga. Oke, terus yang satunya? Yang satunya emang nggak lolos, Nggak lolos nggak juga. sesuai kualifikasi Pertanyaan, gitu. oke, pertanyaanku adalah ada nggak kan kita nggak bisa nebak nebak pikiran usernya nih gitu ya. Tapi kalau kamu mau nebak dirimu sendiri, kira-kira kamu nggak lolos gara-gara apa? Ada nggak pertanyaan yang kamu ragu untuk menjawabnya gitu? Hmm, Atau kamu menilai deh performa kamu saat interview itu gimana waktu itu gitu? Waktu itu sih pas interview agak gugup gitu ya Pak, maksudnya lebih banyak kayak gitu. Online atau offline interviewnya? Online sih, online Online. cuman emang kalau saya kan basicnya gizinya gizi masyarakat. Nah pada saat itu gizinya gizi industri
masuk industri gitu. Oke, terus apa lagi? Terus udah sih paling dari CV-nya aja saya agak masih ragu, takutnya kurang menarik buat di review sama HR-nya gitu Pak. Ini aku jelasin ya, aku pakai share screen ya, muncul nggak layar di situ? Layar putih. Iya putih. Ya, ini kamu punya CV, gini ya. Terus Iya kamu Pak. ngelamar kerja, terus lolos screening admin, diundang, makanya ini administrasi biasa. Terus kamu diundang psikotes, ya kan? Iya. Terus habis itu kamu diundang interview HR. Terus kamu diundang interview user. Terus kamu mungkin nanti ada sosmed check. Terus habis itu kamu ada medical check up mungkin. Terus kamu nanti ada offering gitu. Terus nanti kamu deploy penempatan gitu. Ini ya, aku kasih tahu. Banyak orang tuh kayak gini nih. Kamu nggak lolos administrasi, CV-nya yang diedit, ya kan? Lolos admin, habis itu ngadepin tes interview. Lolos ngadepin psikotes, terus beberapa kali gagal di psikotes. Edit CV. Ketemu interview HR, gagal di HR, edit CV. Interview di user, edit CV gitu. Jadi kamu sering gagal di tahap apa yang disalahin CV terus, paham nggak? Gitu. Paham. Kalau kamu terhenti di tahap ini, misalkan tadi interview user beberapa kali, ini jadi prioritas utama. Nomor satu tuh ini. Baru yang di belakang ini prioritas kedua. Jangan kamu beberapa kali terhenti di tempat yang sama yang disalahin CV terus, paham nggak? Gitu. Paham. Jadi, iya Kak, aku udah interview user beberapa kali loh. Itu jadi fokus utamamu. Karena nanti mau berapa banyak kamu lolos yang di belakang, ya, kemungkinanmu berhenti tuh di sini karena kamu ke tahap selanjutnya belum pernah. Jadi ini yang harus dievaluasi dulu. Ini jadi fokus kamu. Jangan gagal di sini, CV lagi yang diedit, ini CV lagi diedit, bukan gitu. Yang di belakang tuh optimasi. Belakang tuh optimasi biar kesempatan kamu ke tahap yang paling terakhir ini makin banyak. Tapi Iya, hal Pak. itu harus dijawab dengan kamu yang lebih mampu untuk menghadapi tahap ini gitu loh. Gitu. Iya. Jadi sekarang identifikasi dulu interview kamu, user. Ada nggak pertanyaan yang kamu ragu? Ada nggak pertanyaan yang baru dengar? Ada nggak pertanyaan yang beberapa kali muncul, tapi aku masih bingung jawabnya? Ada nggak pertanyaan yang aku tahu salah, tapi aku belum nemuin jawabannya sampai sekarang, aku belum sempat browsing? Atau mungkin suasananya, ada nggak, kalau misalkan online atau offline, ada nggak yang bikin kamu gugup kalau kamu ngedatengin perusahaan langsung? Ada nggak yang gangguin kamu pada saat kamu interview secara online? Gitu kan? Ya listrik, ya kuota, ya perangkat, gitu-gitu. Itu yang harus kamu temukan dulu. Begitu itu udah, baru CV yang jadi fokus gitu. Nah, aku nanya lagi, kalau memang tadi berdasarkan jawaban kamu gitu ya, ada dua hal nih pertanyaanku. Yang pertama adalah pada saat saya kan jurusan ini tapi spesialnya ke sini bukan yang ini. Nah, coba sambil dibayangkan, nggak harus dijawab ya gitu. Ada nggak setelah tahap itu kamu langsung belajar secara mandiri, oh ternyata bidang ini, kalau untuk yang industri itu begini, saya pelajari secara otodidak dulu. Ada nggak literaturnya gitu? Itu udah dilakuin belum? Daripada untuk ngedit CV, itu yang pertama. Yang kedua, iya Pak, kerjaannya nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, balik lagi, tadi kan kamu ada yang alasannya itu. Lo balik lagi, kalau aku sudut pandangnya adalah, ya kalau kamu nggak pengen, ngapain dilamar, paham nggak? Gitu. Kamu sejak awal tuh harus mendefinisikan diri. Mendefinisikan gimana? Muncul layar putih lagi nggak? Muncul, Pak. Kamu tuh harus punya definisi dulu, gitu. Ini kamu ya masalahnya. Definisikan, kamu pengen kerjaan sesuai jurusan atau enggak, sesuai jurusan atau enggak. Terus pengen ada gaji berapa, pengen yang sekitar di kotamu atau di seluruh Indonesia mau. Kamu pengen yang kerja Senin sampai Jumat atau Sabtu Minggu masuk. Pengen yang shifting atau enggak, pengen yang ada tahan ijazah enggak, pengen ada penalti enggak, pengen ada gitu-gitu. Jadi kamu udah definisikan dulu dan kamu sudah berdamai dulu dengan definisi ini. Jadi begitu nanti ada lowongan kerja, kamu berfokus sama lowongan kerja yang memang bisa kamu follow up sampai kapan? Sampai akhir. Gitu.
Jangan kamu ini belum didefinisikan, tiba-tiba udah sampai sini, misalkan udah sampai jauh nih, sampai offering. Ternyata nggak sesuai. Kamu ngabisin waktu lama banget gitu. Gitu. Maksudku gitu. Atau misalkan aku cuma bisa ngelamar kerja di kota A, di kota ini misalkan ya. Terus yang di kota lain iseng-iseng kamu coba tuh. Setelah iseng kamu coba ada panggilan, baru panggilan interview. Nggak bisa nggak jadi online karena saya di kota ini gitu. Nanti kamu kesannya kayak, loh kamu baca nggak kalau penempatan di kota ini atau gini-gini gitu. Kita tuh harus bisa menyelesaikan dari sana dulu. Cuman nggak harus dijawab ini karena ini sesi general ya. Gitu. Jadi kamu harus berdamai dengan definisimu sendiri baru follow up locker. Daripada nanti kamu uh, habis tenaganya lebih kepikiran dan feeling sih gitu. Gitu ya. Terkait dengan ya kalau nggak suka dilamar gitu. Tapi itu nggak usah dijawab di sini gitu. Oke? Ini yang harus didefinisikan dulu. Nah, kalau ini udah punya definisi ini, baru deh ke sini. Kita paling sering terhenti di tahap mana? Kita medical check up paling sering terhenti. Ya udah, coba pola gaya hidup yang lebih sehat gitu, ya kan? Baru yang belakang ini namanya buat optimasi. Jadi ada yang namanya prioritas evaluasi, ada yang optimasi. Optimasi itu prioritas evaluasi itu adalah yang terakhir kamu sering berhenti. Optimasi adalah semua tahap sejak awal gitu. Gitu ya. Sambil kamu ngelamar kerja plus branding karena pekerjaan akan datang dengan dua cara, melamar atau ditawari atau ditemukan. Jadi jangan cuma aktif doang, tapi kamu mudah ditemukan secara online. Gitu ya, Fa ya? Iya, Pak. Oke. Ada lagi nggak mungkin pertanyaan? Kalau nggak ada, kita masuk ke sesi yang detail. Nggak ada sih, Pak. Udah. Cukup ya? Cukup. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang detail.